Mudah-mudahan mah nggak bener ya kan, mudah-mudahan itu hoak. Nah, dari suara.com, nah ini saudara. Ya ngeri nggak? Belum dilantik aja. Kalau ini benar, mudah-mudahan mah enggak. Belum dilantik aja, itu udah ada, udah kayak gitu, ngapain? Gimana mau ngurusin rakyat kayak gitu? Gimana mau ngurusin umat? Kalau urus diri sendiri aja, urus sesama partnernya aja, nggak becus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir, Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini Ahad 1 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat walafiat, mulia barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan. Panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Otak panah, otak pakai otak. Apa kabar otak? Masa nggak mau berjuang? Mau ngapain emangnya? Mau makan, minum, tidur, berak doang, kerja gitu, mau gitu doang. Lah apa bedanya dengan binatang kan gitu? Binatang kan kayak gitu taunya, makan, minum, berkuasa, yang penting menyambung hidup, partai kupu-kupu siang atau apalah namanya. Ya kan? Nah, aku sih partai Islam, tapi ketika syariat Islam disodorkan sebagai perjuangan yang sebenarnya, nggak gitu, mudaratnya kecil. Apret lah. Ini ada berita ngeri-ngeri sedap nih. Aduh. Ada dugaan bukti, ya elah, Twitter trending apalah ini. Diduga akun Gibran, ya pemilik akun Kaskus yang menghina Prabowo. Aduh. Makanya lu Prabowo, buruan dah kalau bener ditanya nih, bener. Buruan dah pecat. Itu wakil presidennya apa itu yang bocil ini, ya kan? Pecat. Mudah-mudahan mah nggak bener, ya kan? Mudah-mudahan itu hoak. Nah, dari suara.com. Nah, ini saudara. Ya ngeri nggak? Belum dilantik aja. Kalau ini benar, mudah-mudahan mah enggak. Belum dilantik aja, itu udah ada, udah kayak gitu, ngapain? Gimana mau ngurusin rakyat kayak gitu? Gimana mau ngurusin umat? Kalau urus diri sendiri aja, urus sesama partnernya aja, nggak becus. Ya kan? Dari suara.com, jejak digital Gibran dalam forum komunikasi Kaskus. Belakangan ini, saudara, menjadi sorotan netizen, warganet di medsos. Akun X yang dulu namanya Twitter dengan nama Joan Reko membuat sebuah utas yang memberikan satu persatu bukti bahwa akun Kaskus dengan atas nama Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran, ya kan, anaknya Mulyono, ya bukan Mulyono, Jokowi, ya kan. Dalam tangkapan layar yang diberikan utas tersebut, mulanya akun Fufu Fafa terlihat menuliskan nama akun X pribadi dengan nama RKGBRN. Jadi Fufu Fafa, mau ngapain pakai ganti-ganti Fufu Fafa? Apakah ini upaya untuk menghilangkan barang bukti atau gimana? Nah, kumpulan jejak digital Gibran di Kaskus dengan username Raka Gernali dan Fufu Fafa. Aduh. Akun X dengan nama RKGBRN. Aduh. Nih. Ya. Ternyata lucunya di sini nih, lucunya akun Twitter yang dulu namanya Twitter sekarang X, akun X dengan nama RKGBRN ternyata sempat dimention oleh akun X-nya Kesang Pangarep. Jejak digitalnya tahun 2011. Waduh. Dalam komentarnya itu, Sang Pisang, ya kan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakaknya tersebut. Nah, dimention, ya kan. Selamat ultah ibu sama mas RKGBRN yang akunnya sekarang Fufu Fafa. Tulis Kesang pada 1 Oktober 2011 silam. Nah, gitu saudara. Setelah diselidiki, diinvestigasi, ya ini kekuatan makhluk terkuat di bumi nih, ya kan, netizen, ya kan. Selain emak-emak, ya kan, netizen ras terkuat di bumi, ya kan. Setelah ditelusuri ternyata ulang tahun Gibran dan sang emak, ya kan, sang ibu Iriana, ya Iriana Mulyono, bukan Iriana Jokowi, terjatuh pada tanggal sama, yaitu 1 Oktober. Nah, hal tersebut semakin menguatkan dugaan kuat, dugaan keras, ya kan, bukan nuduh, lo bilang nuduh lagi. Dugaan keras bahwa pemilik akun Fufu Fafa, sampai monyong-monyong gitu, ya kan. Fufu Fafa, ya kan? Akun Fufu Fafa adalah Gibran, semakin diduga kuat. Bukti lain juga terlihat dalam berbagai komentar yang ditulis akun Fufu Fafa. Fufu Fafa terciduk kerap melontarkan komentar sinis kepada presiden terpilih versi siapa nih? Versi Serekap, versi KPU, versi Taipan, atau versi siapa? Komentar di kolom komentar. Memberikan nada sinis kepada presiden terpilih katanya, ya kan, Prabowo. Nah, akun Fufu Fafa bahkan tak segan menyerang hal berbau sensitif pada Prabowo, mulai dari masalah istri hingga anak. Ngeri. Ini kayak gini mau jadi partner, nauzubillah. Ini mau dikemanin Indonesia. Itu urusan pribadi, bos. Emang iya, bos, urusan pribadi. Cuman persoalannya, ini dua orang ini, dua manusia ini, dua makhluk ini nanti akan mimpin kita nih ke depannya. Nah, masa iya?
Dua makhluk ini yang notabene punya jejak digital berantem, ya kan? Mimpin bangsa ini. Yang notabene mau pakai apa nih? Mau pakai akal sehat atau mau pakai emosi, ya kan? Hah, bos, Indonesia ini luas, nggak cukup pakai emosi, pakai otak. Nih pakai otak, lu mikir punya otak, pakai fungsinya sesuai otak, ya kan? Buat apa punya otak, nggak pakai ada fungsinya? Indonesia ini luas, nggak usah emosi. Apalagi baru-baru ini, itu presiden terpilih versi siapa itu? Itu Prabowo bilang, ini cuman omon-omon, podcast omon-omon. Kita orang kerja, ya kita orang kerja. Kerja apaan emangnya? Bukan kerja, itu namanya kewajiban. Makanya pakai otak, gitu kan. Kok suatu hal yang udah jadi kewajiban, akuin sebagai kerja. Nah, ini kayak bau-bau apa nih? Kayak bau-bau diktator apa bau-bau? Wah, bau-bau apa nih? Bau-bau represif atau gimana? Aduh, bau-baunya udah kecium nih kayaknya. Diduga kuat, ya kan? Lalu ada bukti jika pemilik akun Fufu Fafa menyanjung Jokowi. Ya elah. Mudah-mudahan Om Bobo bisa cepat punya cucu biar merasakan kebahagiaan Pak Dewiwi. Tulis akun Fufu Fafa yang tadinya RKGBRN tahun 2017 kemarin, ya kan? Bongkar ya, bongkar. Biar rakyat ini tahu, biar rakyat ini paham. Ya kan? Tahu, kita transfer pemikiran. Oh, ini ternyata begini, pemimpinnya nggak bener nih, pemimpin nggak bener, pemimpin jolim, ya kan? Rakyat itu harus tahu. Nah, harus tahu dengan banyaknya podcast, dengan transfer pemikiran, dengan pembahasan, diskusi, dan lain sebagainya macam, ya kan? Rakyat ini tahu, karena fungsi dari undang-undang dasar kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Rakyat ini harus dikasih tahu, ya, bukan dikasih tai, ya kan? Makan gratis, jadi apa? Jadi tai, gitu kan. Rakyat ini nggak butuh tai, butuhnya tahu, gitu loh. Tahu, gitu. Nah, jadi berbagai komentar netizen terlihat memenuhi unggahan ini. Akhirnya sisi gelap Samsul terlihat lebih gelap dari yang dibayangkan. Aduh, gimana? Sisi gelap Samsul siapa nih maksudnya? Gibran atau siapa? Atau Kesang? Komentar, kalau komentar tuh. Benar-benar yang nggak bisa terbantahkan. Kalau memang benar ini, mudah-mudahan mah nggak benar, kan gitu kan. Masa punya wapres kayak bocah labil gini? Ampun dah. Itu kata netizen yang lain. Bagaimana menurut saudara? Ada tuh komentar di kolom komentar. Ya begitulah dinamika hasil dari pemilu, ya kan? Pemilu kepentingan ini kepentingan. Ini mah buat bangsa, buat negara. Kepentingan. Padahal asas dari muslim itu bukan kepentingan, bukan manfaat atau tidak, bukan maslahat atau tidak, bukan untung atau rugi. Jadi asas dari muslim itu adalah terikat dengan hukum syara. Di situ ada ahkamul khamsah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pakai itu tujuannya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya kuasa, bukan tujuannya kursi, bukan tujuan apapun yang lain. Apalagi ridhonya makhluk, ridhonya cukong, ridhonya taipan, ridhonya naga, ridho apapun namanya itu nggak penting. Karena mereka itu semua makhluk. Prabowo, Jokowi, Naga, Sri Mulyani, Luhut itu semua itu cuma makhluk. Nah, makhluk nggak akan pernah demi Allah jadi al-khaliq. Makhluk ya tetap makhluk. Nah, makanya makhluk itu nggak bisa kebenaran itu dinilai menurut makhluk. Baik benar, terpuji tercela, hak batil menurut Jokowi, menurut Prabowo, menurut Gibran, menurut makhluk, menurut wakil rakyat, menurut berbagai macam suara yang mayoritas. Bukan. Jadi kebenaran, terpuji tercela, kebaikan, keburukan, baik atau salah, hak batil, itu bukan makomnya, ranahnya makhluk. Nah, karena makhluk nggak akan bisa jadi al-khaliq, dan yang paling penting, semua itu standarisasi tadi, itu harus tunduk kepada syariat Islam. Gitu. Karena Nabi SAW sendiri, hawa nafsunya tunduk pada apa yang dibawa, gitu kan. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu. Wa mayantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Kan begitu. Itu Nabi SAW aja, itu tunduk pada syariat. Sahabat itu tunduk kepada syariat, ya kan? Jadi kepentingan apapun yang terjadi pada sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in selalu bersandar dan selalu tunduk kepada yang namanya syariat Islam. Nah, sedangkan ini orang-orang ini Jokowi, Prabowo, Gibran, Kesang atau Sri Mulyani, Taipan, Naga, mereka ini siapa gitu? Nabi bukan, Rasul bukan, ya kan? Dan bukan siapa-siapa. Kok bisa seenaknya ngatur semaunya dewek, ya kan? Gak mau diatur berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, padahal ancamannya keras. Ancamannya keras. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul dzalimun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang zalim, gitu. Jadi orang zalim itu konteksnya bukan orang yang sekedar menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tapi orang zalim dari sudut pandang Islam, dari latar belakang, dari standarisasi Islam, orang zalim itu adalah orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jadi kembali lagi kesimpulan di awal.
Jadi sistem bobrok ini, sistem yang notabene memang bobrok, sampai artis-artis aja udah bilang bobrok, ya kan? Sampai Cindo-Cindo aja udah teriak bobrok, kayak Raymond Chin lah, kayak Timothy Ronald lah. Ini sistem bobrok, ya kan? Jadi nggak usah lagi dipertahanin gitu. Hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak ada bobroknya. Yang pasti adil karena yang bersumber dari yang maha adil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih garansi, sudah kasih jaminan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan enggak. Apakah demokrasi sistem yang notabene bobrok ini lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya? Kan enggak. Nah, sekaranglah kita yang punya otak dikasih pilihan. Fa'al amaha fujuroha wa taqwaha. Kita yang punya otak, yang punya kepala isinya otak, ya kan? Itu juga kalau punya, kalau nggak punya mah nggak tahu dah, ya kan? Yang punya otak, kita punya dua pilihan. Pilihan yang takwa atau pilihan yang fujur. Fa'al hamaha fujuroha wa taqwaha. Pilih yang takwa selamat, pilih yang fujur nggak akan selamat dunia maupun akhirat. Semoga kedepannya Indonesia ini mendapatkan pemimpin soleh dan aturan yang soleh pula, yang hanya bersumber dari yang maha adil dan maha sempurna. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.